Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501162775. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang analisis artikel. Hal-hal penting yang ditemukan dalam artikel-artikel ini memberikan tujuan menyeluruh tentang penelitian empiris mengenai outdoor education di negara Nordik, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia. Beberapa poin penting adalah: 1. Mencakup dan karakteristik penelitian. Dari 586 artikel yang ditemukan, hanya 52 peneliti yang memenuhi kriteria outdoor education berbasis sekolah dan dipimpin oleh guru. Penelitian didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan peserta yang paling sering diteliti adalah guru dan siswa. Lokasi penelitian paling banyak berasal dari Denmark, 20 studi, disusul Norwegia 15, Swedia 11, Finlandia 6. Konteks mata pelajaran. Outdoor education digunakan dalam berbagai mata pelajaran multidisiplin: sains, matematika, bahasa, IPS adalah konteks terbanyak. Terdapat tradisi priluvisi dalam pendidikan jasmani dan di Norwegia dan Swedia. Georgetown juga mendapatkan perhatian di level sekolah menengah atas. Topik penelitian utama seperti konten penelitian dikategorikan menjadi 7 tema besar, seperti perspektif guru. Guru menilai outdoor education meningkatkan komunikasi, hubungan sosial, dan keterlibatan siswa. Kendala yang sering muncul: waktu, lokasi, dan aspek keselamatan. Hakikat outdoor education. Outdoor education dipandang sebagai praktik yang kaya pengalaman holistik secara menghubungkan teori dan praktik. Konsep Undeskol, kelas luar secara rutin, menjadi inti praktik dan Skandinavia. Selanjutnya, kesejahteraan, well-being. Banyak bukti kuat bahwa outdoor education meningkatkan aktivitas fisik, kesehatan mental, perilaku sosial, dan hubungan antar siswa. Selanjutnya, pembelajaran kognitif. Studi menunjukkan outdoor education dapat meningkatkan hasil belajar, terutama pada literasi sains dan pemahaman konsep geosains. Ada hasil yang bervariasi, misalnya tidak semua studi menemukan peningkatan signifikan pada matematika. Seterusnya, proses mengajar dan belajar. Pembelajaran yang terjadi di luar kelas membutuhkan perhubungan yang jelas dengan pembelajaran di dalam kelas agar lebih bermakna. Kemudian, pemanfaatan digital resource. Masih sedikit penelitian mengkaji penggunaan teknologi digital dalam outdoor education. Selanjutnya, sustainability education. Outdoor education berperan dalam menumbuhkan kesadaran berkelanjutan lingkungan. Jadi, kesimpulan umum, outdoor education di negara-negara Nordik memiliki akar budaya kuat. Friluftsliv dipraktikkan secara rutin, khususnya di tingkat sekolah dasar, terus memberikan dampak positif pada pembelajaran, kesehatan, dan hubungan sosial siswa. Namun masih ada beberapa penelitian tentang bagaimana mengintegrasikan pelajaran luar ruang secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang apakah outdoor education dalam artikel sudah terimplementasi di Indonesia atau di sekolah Anda. Implementasi di Indonesia secara umum, outdoor education sudah diterapkan, tetapi tidak dengan konsep dan intensitas seperti underscore di negara Nordik. Praktik outdoor learning di Indonesia cenderung berupa seperti kegiatan insidental, kunjungan lapangan, field trip ke museum, tempat wisata alam, kebun binatang, taman nasional. Pembelajaran sains di halaman sekolah seperti observasi tanaman atau ekosistem sederhana. Yang selanjutnya, proyek berbasis lingkungan, program Adiwiyata seperti kebun sekolah, seperti proyek P5 kurikulum merdeka bertema gaya hidup berkelanjutan atau kearifan lokal.
Selanjutnya pembelajaran IPA dan IPS berbasis observasi seperti pengamatan cuaca, lingkungan sekitar, peta wilayah sekolah. Namun perbedaannya adalah seperti outdoor education di Indonesia tidak dilakukan secara rutin mingguan, belum menjadi bagian kuat dari kebijakan nasional, dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan integrasi lintas mata pelajaran seperti under school. Implementasi di sekolah saya, outdoor education sudah ada, namun biasanya dalam bentuk kegiatan berikut. Pembelajaran IPA di kelas luar sekolah seperti mengamati bagian tubuh, jenis tanah, dan ekosistem mini di taman sekolah. Kegiatan olahraga di lapangan yang kadang disertai aktivitas eksploratif. Proyek P5 yang mengajak siswa turun ke lingkungan desa atau komunitas untuk wawancara atau observasi. Gerakan literasi dan numerasi berbasis lingkungan, misalnya membaca di ruangan terbuka. Contoh konkretnya seperti pada materi IPA kelas 5 tentang organ tubuh manusia, guru mengajak siswa melakukan observasi aktivitas fisik di halaman sekolah untuk memahami fungsi organ tubuh dalam pernapasan dan peredaran darah. Selanjutnya pada tema ekosistem, siswa belajar langsung di kebun sekolah untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Seterusnya saat P5, siswa melakukan eksplorasi lingkungan sekitar sekolah atau desa untuk memetakan potensi lokal. Meskipun demikian, implementasinya belum terjadwal secara rutin, masih tergantung kreativitas dan kesiapan guru, dan belum sekuat tradisi Nordik yang memiliki dukungan sistem dan kebijakan resmi terhadap outdoor learning. Baik, demikianlah jawaban saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.